Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika Fitri Aulia, NIM 2902511, Prodi Akuntansi, dosen Bapak Edi Purwanto, Skom MM. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar analisa laporan keuangan. Peranan laporan keuangan. Definisi laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, di mana informasi tersebut dapat disajikan sebagai gambaran kinerja keuangan suatu perusahaan. Menurut Munawar, laporan keuangan adalah alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan bersangkutan. Laporan keuangan dan pengaruhnya bagi perusahaan. Seorang investor yang ingin membeli atau menjual saham dapat terbantu dengan memahami dan menganalisis laporan keuangan, sehingga selanjutnya dapat menilai perusahaan mana yang mempunyai prospek yang menguntungkan di atas masa depan. Laporan keuangan pada umumnya terdiri dari yang pertama neraca, yang kedua laporan laba rugi, ketiga laporan perubahan, keempat modal, kelima laporan arus kas, dan yang terakhir catatan atas laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angka-angka dalam satuan moneter. Tujuan laporan keuangan secara garis besar adalah yang pertama, sarana informasi, kedua, pemahaman, ketiga, peramalan, keempat, diagnos, kelima, evaluasi. Kualitas dan keterbatasan laporan keuangan. Karena akuntansi berfungsi sebagai penyedia data untuk menyusun laporan keuangan, data tersebut harus bersifat objektif dan informatif. Agar fungsi-fungsi tersebut dapat dipenuhi, maka diperlukan konsep-konsep akuntansi dalam pencatatan penyusunan laporan keuangan tersebut, yaitu yang pertama konsep kesatuan usaha, kedua konsep kelangsungan hidup, ketiga konsep harga pokok, keempat konsep satuan pengukuran, kelima konsep stabilitas nilai uang, keenam konsep periode waktu, ketujuh konsep objektivitas, kedelapan konsep keterbukaan. Pihak yang membutuhkan laporan keuangan. Ada beberapa pihak yang selama ini dianggap memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan untuk perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama kreditur, kedua investor, ketiga akuntan publik, keempat karyawan, kelima Bapepam, keenam konsumen, ketujuh pemasok, dan yang terakhir pemerintah. Konservatif ini merupakan sikap yang diambil oleh akuntan dalam menghadapi dua atau lebih alternatif dalam menyusun laporan keuangan. Apabila lebih dari satu alternatif tersedia, maka siap konservatif ini cenderung memilih alternatif yang tidak akan membuat aktiva dan pendapatan terlalu besar. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.